Media dakwah Ar-Rasyid Pelabuhan Ratu meniti siratal mustaqim di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin rahmani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala membuat atau memberikan kepada kita semua sebuah ibarat, sebuah ungkapan yang cukup sangat indah dan menarik untuk kita bisa simak, yang berkaitan dengan kehidupan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita dalam bermasyarakat sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullahu taala, tahun ibarat pohon, bulan ibarat cabangnya, hari-harinya ibarat rantingnya, jam dan waktu yang selalu berputar ibarat daunnya, dan nafas kita ibarat buahnya. Barang siapa yang hela nafasnya, desiran nafasnya hanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hasil dari pohonnya adalah buah yang baik. Barang siapa yang hela atau tarikan napasnya untuk bermaksiat, maka buahnya adalah hamdalah, yaitu buah yang pahit yang tidak mendapatkan manfaat sedikit pun bagi yang ada di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin, setiap orang akan memetik buah dari hasil usahanya pada hari kiamat, termasuk kita semua, termasuk khatib, termasuk jamaah, dan seluruh hamba-hamba Allah, bahwasanya kita semua akan memetik buah dari perbuatan-perbuatan kita. Ketika dipetik, barulah akan dirasakan manakah buah dari hasil yang manis dan manakah buah dari hasil yang pahit. Apabila sekarang belum terasa, mungkin sekarang kita bebas saja untuk melakukan segala hal yang kita inginkan. Allah memberikan kesempatan kita dengan kesempatan yang terbuka seluas-luasnya. Siapa yang ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang hendak untuk selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan semua kesempatan itu. Tapi ingat, dari setiap apa yang kita lakukan dari perbuatan kita, buahnya akan diterima, buahnya akan dipetik kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwasanya buah dari ikhlas dan mentauhidkan Allah akan menumbuhkan tanaman di dalam hati, memunculkan cabang dan amalan, dan menghasilkan buah kehidupan yang baik di dunia dan kenikmatan yang abadi di akhirat. Sebagaimana pula buah di surga tidak mungkin seseorang terhalang untuk memperolehnya, begitu pula dengan buah dari ikhlas dan tauhid di dunia. Ikhlas kita dalam melaksanakan segala amalan-amalan yang diperintahkan Allah, dan ikhlasnya kita dalam menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid kita dalam beribadah kepada Allah tanpa mensekutukan Allah dari hal apapun selainnya. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik, baik syirik yang besar, syirik yang kecil, ataupun kesyirikan yang tersembunyi. Inilah dua pohon yang dimisalkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim. Dan demikian faidah berharga dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Surah Ibrahim ayat 24 sampai 26. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wa mathala kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar
Tidaklah kalian perhatikan, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah Ta'ala telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon tersebut memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dan akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tetap tegak walau sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang kita sebesar-besarnya. Apakah kita ingin mendapatkan buah yang manis, buah yang penuh dengan kenikmatan, buah yang penuh dengan kelezatan, buah yang penuh dengan segala hal-hal yang beri manfaat bagi kehidupan kita kelak di akhirat? Apakah buah yang pahit, buah yang mencelakakan, buah yang merusak seluruh tubuh kita, buah yang penuh akan mendatangkan kesengsaraan kita di hari kiamat kelak? Pilihannya ada di kita, jalannya ada di depan mata kita, kesempatan terbuka seluas-luasnya di hadapan kita. Tinggal kita menggunakan akal kita, mana jalannya kita pilih, dan tinggal kita menggunakan hati nurani kita, mana keselamatan yang akan kita raih. Jangan sampai kita merasa Allah tidak memberikan kita kesempatan. Jangan sampai Allah zalim kepada kita, dan itu semua adalah mustahil dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang zalim adalah diri kita sendiri, yang tidak sadar akan karunia dan kenikmatan Allah dan tidak mensyukurinya adalah diri kita sendiri. Allah memberikan kita tubuh yang sehat, kenapa kita tidak laksanakan untuk beribadah kepadanya? Allah memberikan kita harta dan benda yang cukup, kenapa kita tidak gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah menggunakan kita akal yang sehat, kenapa kita tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ma'asyiral muslimin, jangan sampai buah yang pahit dari maksiat kita kepada Allah, jangan sampai buah yang mencelakakan kehidupan kita dapatkan itu di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Mari kita tingkatkan dan kita jaga keimanan dan ketakwaan kita semua, karena dengan keimanan dan ketakwaan adalah sebaik-baiknya bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kehidupan sekarang yang kita laksanakan, kehidupan sekarang yang sedang kita nikmati, tidak lain adalah seperti kita yang sedang bercocok tanam. Benihnya kita tanam, tumbuhannya kita semai, kita rawat, dan buahnya akan kita petik. Janganlah kita menjadi orang yang sangat merugi. Janganlah terlena dengan apa yang telah kita rasakan. Kembali lagi, singkirkan egoisme diri pribadi, singkirkan segala kepanatikan diri sendiri, singkirkan segala hal-hal yang dapat menjadi hambatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita, salat kita, hidup kita, rizki kita, pekerjaan kita, semuanya niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berbuah manis di dunia dan di akhirat.